Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 287. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Bajingan, minggir, seorang pria berbaju hitam berteriak pada Aditya, dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Mata Aditya berbinar. Dia sepertinya mengerti asal-usul kedua pria berbaju hitam ini. Karena ketika kedua pria berbaju hitam ini berbicara bahasa Indonesia tidak fasih, mereka sangat blak-blakan seperti Yopi. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Kursi di tangannya sudah menabrak pria berbaju hitam yang sedang berbicara. Suara mendesing. Pria berbaju hitam mengelak ke samping, menghindari Aditya. Segera setelah itu, pria berbaju hitam mengayunkan belati militernya dan menikam tulang rusuk Aditya. "Aduh suamiku, hati-hati!" Farah berteriak di belakang Aditya. Hanya dia yang paling mengkhawatirkan Aditya. Tapi kekhawatirannya jelas berlebihan. Dengan kekuatan Aditya, dia tidak akan dikalahkan oleh kedua pria berbaju hitam ini. Dia melihat Aditya menghindari pisaunya ke samping. Kemudian kursi itu dibanting ke atas kepala pria berbaju hitam itu. Tendangan ini sangat kuat dan sangat cepat. Pria berbaju hitam tidak bisa mengelak lagi, dan dipukul keras oleh Aditya. Segera, kepalanya bengkak, dan darah mengalir keluar. Pria lain berbaju hitam hendak bergegas untuk menikam Aditya. Tetapi pada saat ini, 4 pemuda berkamuflase bergegas masuk dari jendela. "Jangan bergerak, letakkan senjatamu, atau kamu akan dibunuh di tempat." Seorang pemuda berseragam kamuflase menodongkan senapan ke arah kedua pria berbaju hitam itu dan berteriak tajam. Di belakang pemuda itu, 3 pria lain berkamuflase juga mengangkat senapan otomatisnya dan membidik kepala kedua pria berbaju hitam itu. Selama kedua pria berbaju hitam itu menunjukkan tanda-tanda menyerang, mereka akan segera dibunuh dengan tembakan di kepala. Melihat postur tersebut, kedua pria berbaju hitam itu langsung goyah. Siapapun yang hidupnya dipilih untuk kesia-siaan, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, tidak ada yang mau mati. Melihat 2 pria berbaju hitam dengan patuh melemparkan belati militer dan mengangkat tangan, semua orang terkejut dan menatap kosong pada semua ini. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi? Ya Tuhan, apakah kamu pergi ke lokasi syuting yang salah? Kartika, yang bersembunyi di belakang Aditya, menjulurkan lidahnya dan bergumam kaget. Hanya Aditya yang memiliki ekspresi tenang. Dia melihat keempat pria berkamuflase dan segera mengenali mereka. Mereka semua adalah anggota pasukan khusus yang dibawa Rizal ke kota Manado. Sebagian besar lebih dari 100 anggota pasukan khusus Rizal tinggal di daerah perbatasan dalam keadaan siaga, dan hanya membawa lebih dari selusin anggota pasukan khusus ke kota Manado. Dan orang-orang ini juga pernah bertemu Aditya. Aditya masih ingat. "Kami baru saja melihat bahwa seorang pembunuh masuk melalui jendela, jadi kami mengejarnya." Anggota tim pasukan khusus terkemuka berkata kepada Aditya. Dia merasa gerakannya lambat, yang membuat Tuan Aditya ketakutan. "Tidak apa-apa," kata Aditya dengan ringan dan tenang. Orang-orang yang hadir tercengang. Semua orang berkeringat dingin karena ketakutan. Tetapi Aditya sangat tenang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tampaknya Aditya benar-benar diremehkan di masa lalu. Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga kaya, tetapi juga sangat berani. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut? Nurul dan yang lainnya berpikir dalam hati. Berpikir tentang bagaimana mereka memperlakukan Aditya dengan sangat sinis dan sinis sebelumnya. Mereka semua merasakan demam di wajahnya. "Biarkan aku melihat seperti apa kedua bajingan ini." Anggota tim pasukan khusus terkemuka datang dan merobek topeng kedua pria berbaju hitam itu. Aditya melihat-lihat dan menemukan bahwa kedua pria berbaju hitam itu berpenampilan Asia.
Tetapi dibandingkan dengan orang Indonesia, mereka masih sangat berbeda. Mereka berdua memiliki penampilan dan gaya orang desa. Apakah kalian anak buah Yopi? Aditya bertanya pada kedua pria berbaju hitam itu dengan dingin. Kedua pria berbaju hitam memelototi Aditya dan 4 anggota pasukan khusus. Tetapi tidak ada apa-apa di mata mereka. Pada saat ini, ada jejak ketakutan. Aditya melihat kekuatan kedua pria berbaju hitam itu. Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, "Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan memotong lidahmu, sehingga kamu tidak akan pernah bisa berbicara selama sisa hidupmu." Tanpa menunggu dua orang begitu pria berbaju hitam membuat pernyataannya, anggota pasukan khusus terkemuka mengeluarkan belati militer dari kaki celananya, dan hendak memotong lidah kedua pria berbaju hitam itu. Salah satu pria berbaju hitam tenggorokannya dicubit, dan lidahnya menjulur tak terkendali. "Tidak, tidak, ayo bicara." Pria lain berbaju hitam melambaikan tangannya memohon belas kasihan dengan ketakutan. "Bicaralah." Pasukan khusus terdepan berteriak dengan keras. Aura pembunuh yang kuat ini membuat pria berbaju hitam itu ketakutan. "Kami adalah bawahan Yopi. Kami diperintahkan untuk menculik istri Tuan Aditya." Pria berbaju hitam itu berkata jujur. Setelah mendengar ini, Farah merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Untungnya, Aditya ada di rumah. Kalau tidak, bukankah barusan akan sengsara? Aditya tidak menginterogasi kedua pria berbaju hitam saat ini. Dia memandang Nurul dan Herman dan berkata, "Karena kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tinggal di sini." "Tidak, tidak, keponakanku. Ada yang harus kami lakukan di rumah. Bagaimana kami bisa tinggal di sini?" Nurul sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya berulang kali. Sekarang dia dibayar untuk tinggal di sini. Dia tidak memiliki keberanian. "Ayo pergi sekarang. Ayo pergi sekarang." Herman gemetar dan pergi ke pintu setelah mengatakan ini. Nurul tidak berani tinggal lebih lama. Bagaimana mungkin dia berani tinggal dalam situasi berbahaya seperti itu? Mengikuti di belakang Herman, dia juga keluar. Adapun 10 juta yang dia impikan, dia harus melakukannya menemukan cara untuk bertanya kepada Aditya setelah beberapa saat. Ya, Rio dan Kartika juga segera pergi. Dan rival juga bergegas ke pintu dengan deru, dan berlari keluar seolah melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. "Kakek, Anda harus kembali bersama mereka terlebih dahulu. Apakah kakek terkejut hari ini?" Aditya berkata dengan sopan kepada Dirga. Dirga juga tahu bahwa dia tidak dapat membantu di sini. Hatinya tidak tahan, jadi Dirga tidak berani. Dan berkata kepada Aditya, "Oke cucuku, kamu sangat dalam bahaya sekarang. Hati-hati." Petik 2. Jangan khawatir, kakek, Aditya berkata. Ya, Dirga mengangguk dan mengikuti Nurul dan yang lainnya keluar. Dahlia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun kedua pembunuh berpakaian hitam itu telah ditundukkan, dia masih belum bisa pulih. Jika di masa lalu, Dahlia pasti akan memarahi Aditya dan menyebut Aditya sebagai bencana. Tapi sekarang, Dahlia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia bersembunyi di samping dan menyaksikan semua ini dengan kaget. Anjani mirip dengan Farah. Keduanya masih shock. "Jangan takut. Keempatnya ada di sini untuk melindungimu." Aditya menunjuk keempat anggota pasukan khusus dan berkata kepada Farah, Anjani dan Dahlia. Ya, kami tidak takut. Mereka berempat adalah pasukan khusus. Bukan, menantuku. Kamu luar biasa. Kamu dapat menemukan pengawal yang begitu baik. Dahlia memaksakan senyum dan menyanjung Aditya. "Kakak ipar, ini pertama kalinya aku melihat senjata sungguhan. Hihi." Anjani mendapatkan kembali ketenangannya dan mendekati Aditya sambil tersenyum, dan bahkan menyentuh senapan otomatis di tangan seorang petugas khusus. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika dia akan meminta pasukan khusus untuk mengawal kedua pria itu dalam keadaan gelap. Pada saat ini, Rizal menelepon. "Tuan, Jeremy dan yang lainnya ada di sini." Bersambung.